Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah di kesempatan waktu yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki asmaul husna wa sifatul ula, memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi yang maha sempurna, yang tidak ada keburukan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat hidayah. Maka inilah nikmat yang besar yang semoga kita diberikan keistiqomahan hingga akhir dari kehidupan kita, dan kita menutup dengan keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumul qiyamah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka tidaklah kita melangkahkan kaki ke masjid ini, tidaklah kita dikumpulkan atau berkumpul di waktu ini kecuali diantaranya disebabkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhir, yang dengannya ketika kita melaksanakan ketaatan, ketika kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap keselamatan di akhirat, kebaikan di akhirat bagi kehidupan kita semua. Maka sebagaimana seorang muslim setiap harinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah dari kehidupan dunia kami al hasanah, kehidupan yang baik, wa qina wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kami berikanlah kehidupan yang baik, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka, dari api neraka. Maka kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia, yang mana kaitannya kebaikan di dunia ini mengantarkan kepada kebaikan di akhirat. Maka tentunya kebaikan di dunia yang kita harapkan adalah kebaikan yang mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya menyelamatkan kita, menuntun kita dalam kebaikan di akhirat. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, seorang mukmin, seorang muslim dalam kehidupannya maka akan menjadikan tolak ukurnya dalam kehidupannya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dari setiap ucapannya, dari perbuatannya, seorang muslim akan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya. Dikarenakan Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Laqad kana lakum, sungguh bagi kalian terdapat suri tauladan yang baik pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Bukankah kita di sini melaksanakan ketakwaan, melaksanakan perkara-perkara yang wajib, melaksanakan amal-amal ibadah? Bukankah tidak lain kita mengharapkan berjumpa dengan Allah? Bukanlah tidak lain kita mengharapkan kehidupan akhirat kita agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sifat seorang muslim, maka dia akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya. Bahkan sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah jadikan kelezatan dari keimanan
bahwasanya keimanan ini memiliki kelezatan, memiliki rasa manis yang seharusnya setiap kita berupaya untuk menggapainya, untuk merasakan bagaimana keimanan kita ini memunculkan rasa manisnya. Maka di antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang di antaranya apabila salah seorang memiliki 3 hal tersebut atau salah satu di antaranya, maka dia akan muncul dalam keimanannya rasa manis tersebut. Maka di antara apa yang dikatakan baginda sallallahu alaihi wasallam, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Maka dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Maka ketika seorang menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi kecintaan yang agung dalam hatinya, maka insya Allah dia akan mendapatkan bagaimana rasa manisnya iman. Maka tidaklah dia ketika mengikuti perintah Nabi SAW, melaksanakan perintahnya, maka tidak lain karena kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang yang menyesal, orang-orang yang dia di kemudian hari di akhirat dia menyesal ketika dia meninggalkan Rasulullah SAW, tidak mengikuti baginda SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Furqan, ketika Allah Ta'ala berfirman, ya wailata laitani Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan di ayat ke-27, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulana laqad ja'ani lam attakhid fulana ba'da ija'ani. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, pada hari di mana orang-orang yang zalim mereka menggigit jarinya, mereka menyesal, maka mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aduhai sekiranya aku mengikuti Rasulullah SAW dan aku tidak menjadikan seseorang tersebut sebagai sahabat dekatku. Ketika datang petunjuk dari Nabi SAW, akan tapi dia malah mengikuti orang-orang yang memalingkan dia dari jalan Nabi SAW. Dan di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-66. Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula yaquluna rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata yang artinya, pada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan wajah-wajah mereka ke dalam neraka, maka mereka mengatakan, ya laitana, sekiranya dahulu ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, sekiranya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Wa ya Rabb kami, sungguhnya kami ata'na sadatana wa kubara'ana, sungguhnya kami dahulu malah mengikuti pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, maka kemudian mereka menyesatkan kami dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, sungguhnya seseorang ketika menjadikan suri tauladanya baginda Nabi SAW, maka mereka akan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka sunnah yang dimaksud bukanlah sunnah sebagaimana yang dikatakan ahli fikih, apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka tidak mengapa. Akan tapi sunnah yang dimaksud adalah petunjuk jalannya baginda SAW. Maka setiap kita berupaya untuk mengikuti apa yang diajarkan baginda SAW. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban barakan fi kama yuhibbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka ada kisah terakhir singkat yang menggambarkan bagaimana semoga kita mengambil pelajaran. Kita mengingat bagaimana kejadian perang Uhud, di mana kaum muslimin ketika itu jumlahnya begitu banyak. Bahkan di tengah-tengah peperangan kaum muslimin sudah mengalami kemenangan yang begitu dekat. Maka sebagian pasukan pemanah maka diperintahkan Nabi SAW naik ke atas bukit, dan diperintahkan Nabi SAW, janganlah kalian turun kecuali ketika mendapatkan perintah Nabi SAW. Maka kemudian terjadilah peperangan. Maka diantaranya kocar-kacirlah barisan dari orang-orang musyrikin ketika itu, sehingga mereka kembali dan meninggalkan harta-harta yang mereka bawa di medan perang. Maka kemudian kaum muslimin yang ada di bawah, maka mereka mengambil harta-harta tersebut. Maka pasukan pemanah yang ada di atas melihat kondisi tersebut dan mereka menyangka bahwasannya kemenangan telah di depan mata. Maka di antara mereka berkata, mari kita tinggalkan posisi kita dan kita ikut andil mengambil dari ghanimah hasil peperangan yang ada di bawah. Padahal Nabi SAW memerintahkan mereka untuk tetap di atas, jangan sampai turun kecuali Nabi SAW memerintahkannya. Maka qadarullah ma syafa'al. Maka mereka kemudian turun menyelisihi perintah Nabi SAW. Maka ketika itu kondisi berbalik. Orang-orang musyrikin kemudian kembali menyerang, melihat orang-orang yang ada di atas telah kosong, sehingga mereka kemudian melakukan penyerangan yang luar biasa, dan hampir-hampir kaum muslimin kocar-kacir dikarenakan hal itu. Maka para ulama menjelaskan di antara yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin ketika itu dikarenakan mereka menyelisihi perintah Nabi SAW, menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Dan di antara kisah yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan dua kerajaan besar. Di antaranya disebabkan sikap mereka kepada surat Nabi SAW yang dikirim kepada mereka. Dan di antaranya ketika itu bangsa Arab dikelilingi dua kerajaan yang besar, yaitu Romawi dan Persia, yang mana memiliki kekuasaan yang luar biasa. Maka ketika Nabi SAW mengirimkan suratnya kepada Raja Persia atau yang disebut dengan Kisra, dan Raja Romawi yang disebut dengan Kaisar, maka memiliki dua sikap yang berbeda. Maka ketika sikap yang dimiliki Kaisar, Raja Romawi, ketika membaca surat Nabi SAW, maka dia tetap memuliakan surat tersebut dan kemudian memberikan jawaban yang bagus kepada utusan yang dikirim. Akan tapi berbeda dengan Raja Persia yaitu Kisra, ketika dia mendapati surat Nabi SAW di hadapannya dan kemudian dia baca, maka apa yang terjadi? Maka dia malah mengatakan, siapa wahai Muhammad ini? Sungguhnya dia ini lebih rendah dari diriku. Maka kemudian disobeklah surat dari Nabi SAW. Maka singkat cerita, dikarenakan Raja Kisra menyobek-nyobek surat Nabi SAW, maka Nabi SAW kemudian mengabarkan kepada utusan Kisra yang kemudian diutus menghadap Nabi SAW untuk menjemput Nabi. Maka dikabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memporak-porandakan kerajaannya, sehingga benar terjadilah pembantaian, pembunuhan, kudeta di antara mereka. Dan kita dapati sampai saat ini kita tidak mendapati bagaimana bangunan-bangunan bersejarah mirip kerajaan Persia ada di hadapan kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan petunjuk, masih memberikan bekas-bekas dari kerajaan-kerajaan Romawi disebabkan sikap mereka kepada Nabi SAW. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, sungguhnya jalan keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, bagaimana beliau SAW mengajarkan kepada kita semua. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mubarakah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa. Allahumma arinal haqqa haqqan
وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.